Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pertemuan tentang pengondisian. Pengondisian di sini ada dua yang akan kita bahas, yaitu tentang if else, kemudian switch case, gitu ya. Berbicara tentang if else, di sini yang pertama adalah ada kondisi pengondisian dengan if saja, gitu ya. Jadi kondisinya kalau misalnya satu inputannya apa, integer, angka, gitu ya, maka di sini persen %d, M status sama dengan 1, maka Anda mahasiswa. Kalau bukan itu berarti tidak ada outputnya, gitu ya. Oke, setelah di running, gitu ya, maka di sini hasilnya adalah masukkan kode. Kalau saya masukkan kodenya 1, Anda mahasiswa. Nah, pada saat misalnya saya masukkan kodenya adalah selain 1, misalnya saya 11 masukannya, tidak ada apa-apa. Karena di sini kondisinya adalah if saja, seperti itu. Bagaimana kalau kita ingin ada else-nya? Kalau status 1 mahasiswa, kalau selain itu bukan mahasiswa, maka kita gunakan else. Else berarti print f, gitu ya. Kemudian di sini bukan mahasiswa. Nah, kalau seperti ini, kalau hanya dua kondisi, statement di sini tidak usah ditulis. Karena kalau satu mahasiswa, kalau tadi saya masukkan 11, itu munculnya bukan mahasiswa. 20 bukan mahasiswa, karena selain satu ya statusnya. Oke, kita coba running lagi, gitu ya. Nah, kita masukkan statusnya, saya masukkan 7, statusnya kan bukan satu ya, maka bukan mahasiswa. Bu, bagaimana kalau saya misalnya 1, Anda mahasiswa, 0, bukan mahasiswa, selain itu misalnya tidak ada status, gitu ya. Atau misalnya 1, kalau misalnya statusnya adalah menikah, 0 tidak menikah, selain itu tidak ada status, gitu ya. Nah, itu boleh gitu ya dicantumkan. Maka kalau pakai if else berarti di sini ada if lagi, gitu ya. If-nya apa kondisinya? Status sama dengan 0. Nah, else-nya apa gitu ya? Else-nya selain itu, berarti selain 1 dan 0 ya, maka misalnya tidak punya status, maka kita masukkan print f, gitu ya, di sini. No status misalnya gitu ya. Nah, ini berarti ada 3 kondisi. Jadi Anda harus coba running 3-3-nya seperti itu ya, supaya betul tidak hasilnya gitu ya. Maka if else-nya adalah ini, if ini, else-nya adalah ini gitu ya. Jadi kita punya kondisinya adalah 3 seperti itu ya. Jika 1 seperti apa gitu ya, jika bukan 1 seperti apa, berarti 0 kan ya, kalau bukan 1 sama 0 berarti ini masuknya. Oke, kita running lagi. Betul tidak gitu ya. Kalau 1 tadi sudah ya, Anda mahasiswa, kemudian running lagi, kita coba lagi. Kalau misalnya 0 bukan mahasiswa, kalau gabungan 1 0 gitu kan ya, berarti 0 status ya. Nah, seperti ini. Maka di sini kondisinya bisa lebih. Bu, saya mau 1 misalnya 12 IF, 32 SI bisa seperti itu gitu ya di sini. Nah, ini untuk pengondisian menggunakan if, kemudian tipe datanya integer. Kalau integer 1, 0-nya tidak usah menggunakan kutip seperti itu. Oke, ini untuk yang pertama gitu ya. Oke, untuk yang kedua, kita bisa juga menggunakan untuk if else ini dengan tipe data karakter gitu ya. Oke, kita buat di sini new lagi project gitu ya. Kemudian konsol, nah ini P-nya P1, kemudian saya if-nya menggunakan karakter. Jadi nanti ada huruf seperti itu ya. Oke. Nah, ini supaya sama, supaya cepat nanti integer kita ganti menjadi char. Gitu kan ya, itu perbedaannya. Hati-hati cara menggantinya, kode statusnya berarti pakai S karena kita mau inputannya. Nah, di sini. Berarti ini pakai kutip seperti ini ya, gitu ya. Di sini berarti Anda mahasiswa. Tadi kita coba yang tidaknya ya di sini, berarti tidak berarti mahasiswa. Nah, itu ya untuk merubahnya. Karakter persen %s ini yang tetap sama, Y pakai kutip, T gitu ya. Oke, kita coba running. Tadi untuk ininya masih sama ya. Cuma namanya saya pakai char. Ingat di Dev C++ ini kita 2 kali menyimpannya gitu ya. Oke, kita masukkan sekarang. Ini Y-nya besar, ini T-nya besar.
Nah, seperti ini gitu ya, bukan mahasiswa. Oke. Sekarang kita coba yang Y. Nah, Anda mahasiswa gitu ya. Jadi mau integer mau karakter di sini bisa, cuma kalau karakter Anda harus pakai tanda kutip seperti itu. Nah, ini untuk pengondisian if. Tadi if saja, kemudian if else, kemudian ini if else lagi. Nanti tidak menutup kemungkinan ada beberapa seperti itu ya. Untuk latihannya Anda bisa coba 1-2 teknik informatika, 3-2 sistem informasi, 4-2 komputer akuntansi. Selain itu jurusan tidak ada gitu ya. Itu kan berarti ada 4 ya. Nah, itu silahkan dicoba. Oke, kita next untuk pengondisian yang selanjutnya yaitu switch case gitu ya. Nah, saya samakan tadi tipe datanya integer, kemudian masukannya masih dengan persendai karena integer status. Nah, yang menarik adalah di sini pada saat berbicara di switch gitu ya, ini harus ada case-nya seperti itu ya. Switch status dari sini ya, status yang kita inputkan dicek case 1. Nah, ini kan integer ya, 1 0, Anda mahasiswa, bukan mahasiswa gitu ya, defaultnya no status. Kita coba running kembali. Outputnya harusnya sama ya, masukkan status misalnya 1 gitu ya. Nah, Anda mahasiswa. Kemudian kita running lagi. Saya masukkan 0, bukan mahasiswa. Saya masukkan lagi misalnya selain 0 dan 1 gitu ya, 11 misalnya gitu ya. Nah, no status. Sama kan ya? Cuma beda pendeklarasian saja. Kalau pakai if, ada else. Kalau pakai switch, berarti ada case-nya, ada default-nya. Default-nya itu ini adalah else-nya. Seperti itu. Bagaimana kalau kita ganti dengan tipe datanya char seperti tadi sama gitu ya. Cuma ini yang dirubah. Pendeklarasi input tipe data berarti ini %s, ini status. Nah, di sininya tip 1 gitu ya. Y. Kemudian di sini tadi kita gunakan adalah T seperti itu. Nah, yang menarik di sini kita bisa tambahkan juga. Oh, Bu, tadi sebetulnya kalau di if itu kan bisa kita Y besar, Y kecil karena kan sama hasilnya gitu ya. Ada caps lock gitu ya, Y-nya menjadi besar dan Y-nya kecil gitu ya tanpa caps lock. Nah, di sini tinggal menambahkan seperti ini saja. Case Y gitu ya. Kemudian, nah ininya seperti ini. Nah, berarti kan kalau berbicara ini, oh saya mau masukkan Y besar, Y kecil, Anda mahasiswa. Nanti kita bisa tambahkan juga gitu ya, mau Y besar, Y kecil, ini T besar, T kecil, bukan mahasiswa gitu ya. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi kalau misalnya pilihannya banyak, seperti ukuran pakaian gitu ya, Anda S besar, S kecil masukkan sama outputnya. Nah, bisa seperti ini diantisipasinya. Seperti itu ya. Y besar, Y kecil. Kita coba Y besar, Y kecil, betul nggak gitu ya. Sekarang saya pakai Y-nya kecil, mahasiswa. Ganti, sekarang kita running lagi. Y-nya besar, saya pakai Y besar. Masih Anda mahasiswa gitu ya. Dicoba juga untuk yang T, nanti silakan Anda bisa running lagi. T besar, oke, bukan mahasiswa. Kemudian T kecil, bukan mahasiswa. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu nanti silakan Anda coba lagi untuk latihan tadi seperti ukuran baju gitu ya. SS kecil besar, MM kecil besar gitu ya. Dan keterangannya. Kemudian bisa juga untuk yang lebih banyak yaitu kalau di modul itu ada tentang hari, tentang bulan, kemudian ada lagi tentang konsonan vokal untuk latihan. Oke, kita ketemu di next pertemuan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.